Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan video sebelumnya. Nah, kalau pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang definisi perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Yang kita peroleh ada 6 perbandingan, ada sinus, kosinus, tangen, terus ada kosekan, sekan, dan kotangen. Nah, pada video sebelumnya kita sudah memperoleh kesimpulan sebagai berikut. Nah, misal kita punya segitiga siku-siku. Nah, segitiga siku-siku kemudian ada sudut alfa, maka pada segitiga siku-siku tersebut ada 3 sisi kan ya, ada 3 sisi, ada sisi depan dari sudut alfa, sisi samping dari sudut alfa, dan sisi miring atau hipotenusa. Kemudian definisinya kemarin, sin alfa itu didefinisikan perbandingan dari sisi depan per sisi miring. Kemudian kalau kosinus itu perbandingan dari sisi samping per sisi miring. Kalau kotangen itu perbandingan dari sisi depan per sisi samping. Ya. Cara menghafalkannya kemarin gimana? Ada sin demi, berarti sin depan miring, kos samping miring, tan desa, tan depan samping. Nah, kemudian 3 lagi sisanya itu ada kosekan. Kosekan itu adalah kebalikan dari sinus. Kosekan itu kebalikan dari sinus. Berarti kalau sin demi, sin itu depan per miring. Kalau kosekan itu miring per depan. Kemudian ada sekan. Sekan itu kebalikan dari cos. Berarti kalau cos itu samping per miring, kalau sekan itu miring per kalau sekan berarti miring per samping. Kemudian yang terakhir ada kotangen. Kotangen itu kebalikan dari tan. Kalau tan desa, tan depan per samping. Kalau kotangen berarti samping per depan. Nah, itu definisi dari perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku yang kita bahas pada video sebelumnya. Nah, pada hari ini kita akan membahas, atau pada video ini kita akan membahas perbandingan trigonometri untuk sudut khusus atau sudut istimewa. Sudut khusus atau istimewa ini ada, kita bahas di kuadran 1 dulu ya. Di kuadran 1 itu ada 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, kita bahas 5 sudut ini dulu. Yang pertama, kita mencari perbandingan trigonometri dari sudut 45 derajat. Nah, oke, jadi kita diminta untuk mencari sinus 45, cos 45, tan 45, cosec 45, sec 45, dan cot 45. Nilainya berapa? Oke, untuk mencari perbandingan trigonometri dari sudut 45 derajat, kita mulai dari segitiga siku-siku sama kaki. Segitiga siku-siku sama kaki. Ada segitiga siku-siku sama kaki. Karena sama kaki, namanya saja sama kaki, berarti ada 2 kaki dari segitiga yang sama panjang. Di sini ada 2 kaki dari segitiga yang sama panjang. Kita misalkan saja panjang dari segitiganya, panjang dari kaki segitiganya itu adalah x. Nah, kemudian untuk segitiga ya, kalau namanya saja segitiga, dia pasti punya 3 sisi dan 3 sudut. Dan catatan yang perlu kalian ingat, jumlah sudut dalam segitiga itu adalah 180 derajat. Catatannya, jumlah sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Karena kita sudah punya segitiga siku-siku, berarti salah satu sudutnya kan 90 derajat. Sudut yang lain jumlahnya harus 90 derajat biar jadi 180 derajat. Nah, karena di sini sama kaki, berarti 2 sudut yang lain ini sama. Nah, 2 sudut yang lain ini sama. Karena jumlahnya kan 90 derajat ya. Misalnya ini sudut ini dan sudut ini kan jumlahnya 90 derajat. Karena sama kaki berarti sudutnya sama. Karena sudutnya sama, ya kita tinggal membagi saja. 90 itu kita bagi 2. Jadi masing-masing adalah 45 derajat. Ya, masing-masing 45 derajat. Setelah itu kita cari sisi. Nah, kita sudah punya sisi kaki dari segitiga siku-siku ini adalah x. Kita tinggal mencari sisi yang lain. Nah, sisi yang lain ini ternyata adalah hipotenusa karena berada di depan sudut siku. Nah, kita mencari hipotenusa. Segitiga siku-siku berarti berlaku teorema Pitagoras. Kita cari hipotenusanya pakai teorema Pitagoras. Karena cari hipotenusa berarti dijumlah ya. Di sini ada x berarti x kuadrat plus x kuadrat di akar. X kuadrat plus x kuadrat di akar.
X kuadrat plus X kuadrat hasilnya 2X kuadrat. X kuadratnya bisa keluar akar, berarti X akar 2. Jadi panjang hipotenusannya adalah X akar 2. Sekarang kita cari perbandingan trigonometri dari sin 45 derajat, mulai dari sin 45 derajat. Berapakah sin 45 derajat? Dari definisi kita tahu kalau sin itu panjang sisi depan per panjang sisi miring. Kita cari dulu sisi depannya yang mana, sisi miringnya yang mana. Oke, karena sin 45 berarti kita ngambil sudut 45. Nah, di sini ada 2. Sudut 45 derajatnya ada 2. Kita pilih salah satu. Kita ngambil yang bawah saja. Jadi yang atas kita hilangkan. Nah, kita ngambil sudut 45 yang bawah sini. Nah, jadi sisi depannya yang mana, sisi sampingnya yang mana, sisi miringnya yang sama. Yang mana? Kita mulai dari yang jelas saja. Sisi miringnya pasti yang ini karena berada di depan sudut siku-siku. Ini jelas sisi miring. Kemudian sisi depan itu berarti sisi yang berada di depan sudut 45 derajatnya. 45 di sini berarti yang ini sisi depan. Nah, berarti sisanya sisi samping. Ini sisi samping. Nah, sekarang kita mulai. Sin 45, sin depan per miring. Berarti 45 depan per miring, depannya X, miringnya X akar 2, berarti X per X akar 2. Ini sama-sama X, bisa kita coret. Jadi hasilnya 1 per akar 2. Karena penyebutnya ada akarnya, kita rasionalkan dulu, dikali dengan akar 2 per akar 2. Ini adalah merasionalkan penyebut. Dikali akar 2 per akar 2, 1 dikali akar 2 hasilnya akar 2 dikali akar 2 berapa? 2. Akar 2 kali akar 2 hasilnya 2. Jadi hasilnya akar 2 per 2. Akar 2 per 2. Atau ditulis 1 per 2 akar 2 atau setengah akar 2. Jadi sin 45 adalah setengah akar 2. Sin 45 itu setengah akar 2. Oke, sin 45 selesai. Sekarang cos 45. Cos 45, cos sami. Berarti samping per miring. Sisi sampingnya X, sisi miringnya X akar 2. Jadi X per X akar 2. Sama seperti tadi. Kita coret X-nya, ya, ketemunya sama setengah akar 2. Jadi cos 45 setengah akar 2. Sekarang kita mulai ke tan 45. Tan 45, tan desa, berarti depan per samping. 45 di sini, depannya X, sampingnya X. Berarti X per X. X per X sama dengan 1. Jadi tan 45 derajat sama dengan 1. Tan 45 derajat sama dengan 1. Oke, sisa 3. Kosekan, sekan, dan kotan. Oke, sekarang kosekan. Kosekan 45. Kosekan itu kebalikan dari sin. Kalau sin itu depan per miring, kalau kosekan miring per depan. Miringnya X akar 2, depannya X. Berarti X akar 2 per X. X akar 2 per X, X-nya dicoret, berarti hasilnya akar 2. Berarti kosek 45 itu adalah akar 2. Kosek 45 akar 2. Berikutnya adalah sekan 45. Nah, sekan itu kebalikan dari cos. Kalau cos itu samping per miring, kalau sekan berarti miring per samping. Jadi kalau sekan 45 miring per samping, X akar 2 per X, X akar 2 per X, nah, X-nya dicoret, hasilnya akar 2. Jadi sekan 45 itu adalah akar 2. Sekan sudah. Sekarang kot tangan. Kot tangan 45. Kot tangan itu kebalikan dari tan. Kalau tan desa depan per samping, kalau kot itu samping per depan. Nah, jadi 45 di sini sampingnya X, depannya juga X. Berarti sama X per X hasilnya 1. X per X hasilnya 1. Berarti kot tangan 45 itu sama dengan 1. Nah. Oke, itu untuk perbandingan trigonometri sudut 45. Berikutnya kita cari perbandingan trigonometri sudut istimewa yang lain. 30 derajat dan 60 derajat ya. Dari sudut 30 derajat dan 30 derajat dan 60 derajat ini kita bisa cari sekaligus hanya menggunakan satu segitiga, yaitu segitiga sama sisi ya, segitiga sama sisi. Ya, perbandingan trigonometri untuk sudut 30 derajat dan 60 derajat. Oke, kita sekarang buat tabel dulu. Nah, untuk menentukan perbandingan trigonometri sudut 30 derajat dan 60 derajat, nah, kita bisa menemukan perbandingan trigonometri sudut 30 derajat dan 60 derajat sekaligus dalam
satu cara, menggunakan segitiga sama sisi. Misal saya punya segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi ini masing-masing sisinya misalkan 2x. Oke. Masing-masing sisinya 2x sama sisi, berarti semuanya 2x sama semua. Terus untuk sudutnya juga sama semua, karena kan sama sisi berarti artinya juga sama sudut. Kalau kalian ingat, jumlah sudut dalam segitiga itu kan 180. Karena di sini ada 3 sudut, berarti 180 kita bagi 3. Masing-masing sudutnya adalah 60 derajat. Oke, kita hilangkan dulu biar. Oke. Setelah itu segitiga sama sisi ini kita bagi dua pada garis tingginya, sehingga membentuk segitiga siku-siku. Pada sisi alasnya yang tadi 2x, karena kita bagi 2, jadi masing-masing x ya, karena x tambah x kan 2x. Oke, terus tinggi segitiganya berapa? Tinggi segitiganya ini karena kita sudah membentuk segitiga siku-siku, tinggi segitiganya bisa kita cari pakai teorema Pythagoras. Tinggi segitiganya, sisi miringnya 2x, terus ada sisi x, berarti untuk mencari tingginya akar 2x kuadrat dikurangi x kuadrat. Dengan cara biasanya kita temukan tinggi segitiganya itu ternyata adalah x akar 3. Oke, hati-hati di sini. Pada saat 2x kuadrat, biasanya 2-nya ini tidak dikuadratkan ya. Hati-hati di sini. Jadi 2-nya juga dikuadratkan. Oke. Jadi tinggi segitiganya kita ketemu x akar 3. Oke, karena di sini ada 2 segitiga siku-siku, kita ambil salah satu saja. Oke. Kita ambil salah satu. Nah, di sini cuma ada sudut 60 derajat. Mana 30 derajatnya? 30 derajatnya itu adalah yang atas ini, sudut yang atas. Jadi kan jumlah sudut dalam segitiga kan 180. Di sini sudah 90, di sini 60. Berarti kan kurangnya 30 ya. Otomatis yang ini adalah 30 derajat, yang sudut yang belum diketahui. 30 derajat. Oke. Langsung saja, karena kita sudah ketemu sudut 30 derajat dan segitiga siku-sikunya juga sudah ada, kita cari sin 30 dulu. Sin 30. Untuk menentukan sin, berarti kita harus menentukan yang mana sisi depan, yang mana sisi samping, yang mana sisi miring. Karena di sini 30-nya sudut 30 derajatnya di sini, berarti sisi miringnya yang x, yang x. Sisi depannya yang x. Ya, yang x akar 3 itu sisi samping. Kemudian sisanya yang 2x, ya, itu otomatis sisi miring atau hipotenusa, karena juga berada di depan sudut siku-siku. Jadi sin 30 itu adalah sin demi depan per miring, berarti x per 2x. Hasilnya setengah. Jadi sin 30 sama dengan setengah. Sekarang cos 30. Cos itu samping per miring, sampingnya x akar 3, miringnya 2x, berarti x akar 3 per 2x. Hasilnya x-nya dicoret jadi akar 3 per 2 atau ditulis setengah akar 3. Jadi cos 30 itu setengah akar 3. Kemudian tan 30, tan desa, depan per samping. Jadi tan 30 depannya itu x, sampingnya x akar 3. Berarti x per x akar 3. X-nya dicoret jadi 1 per akar 3. Kalau 1 per akar 3, karena penyebutnya bentuk akar, kita rasionalkan dikalikan akar 3 per akar 3. 1 kali akar 3 itu akar 3, akar 3 kali akar 3 sama dengan 3. Jadi sama dengan akar 3 per 3. Atau ditulis sepertiga akar 3. Jadi tan 30 itu sepertiga akar 3. Kosek itu kebalikan dari sin. Kalau sin depan per miring, kalau kosek miring per depan. Jadi miringnya 2x, depannya x. Jadi x-nya dicoret, hasilnya 2. Kosek 30 adalah 2. Sekan 30 miring per samping. Jadi 2x per x akar 3. X-nya dicoret jadi 2 per akar 3. Kita rasionalkan seperti biasa, kali akar 3 per akar 3, ketemunya 2 per 3 akar 3. Sekan 30, 2 per 3 akar 3.
Kemudian yang terakhir untuk 30 derajat itu adalah kot tangan 30. Kot tangan 30, kot itu samping per depan. Sisi sampingnya X akar 3. Sisi sampingnya X akar 3. Sisi depannya X, berarti X akar 3 per X. Hasilnya akar 3. Berarti kot tangan 30 itu sama dengan akar 3. Oke, selesai untuk yang perbandingan trigonometri sudut 30 derajat. Nah, untuk sudut yang 60 derajat caranya sama. Nah, caranya sama. Di sini kan kita sudah punya 30 derajat. Nah, yang membedakan itu cuma letak sisi depan, sisi sampingnya. Nah, jadi kalau 60 derajat, ya kita tentukan sisi depan sama sisi sampingnya dulu. Nah, jadi sisi depannya yang mana? Sisi depan dari 60 derajat. Kalau 60 derajatnya di sini berarti sisi depannya itu adalah yang X akar 3. Nah, sisi sampingnya yang X. Nah, cuma kebalik itu. Nah, jadi sisi depan dan sisi samping itu dipengaruhi oleh letak sudutnya di mana gitu ya. Jadi hati-hati, tidak dipukul rata sama gitu. Jadi tergantung letak sudutnya. Kalau sisi miring itu otomatis sisi miring itu selalu yang berada di depan segitiga siku-siku. Tapi kalau sisi depan dan sisi samping itu tergantung letak sudutnya. Oke. Caranya sama untuk sin 60 berarti depan per miring. 60 depannya X akar 3, miringnya 2X. Berarti X-nya dicoret, ketemunya akar 3 per 2 atau setengah akar 3. Kalau cos 60, samping per miring 60, sampingnya X, miringnya 2X. Berarti X per 2X, hasilnya setengah. Kalau tan 60, tan desa depan per samping, depannya X akar 3, sampingnya X, berarti hasilnya X akar 3 per X. X-nya dicoret, hasilnya sisa akar 3. Tan 60 sama dengan akar 3. Kalau kosekan itu miring per depan, 2X per X akar 3. 2X per X akar 3, berarti 2 per akar 3. 2 per akar 3 kalau dirasionalkan menjadi 2 per 3 akar 3. 2 per 3 akar 3. Jadi kosekan 60 2 per 3 akar 3. Kalau sekan 60 itu miring per samping. Jadi miringnya 2X, sampingnya X. Miringnya 2X, sampingnya X. 2X per X, hasilnya 2. Nah, jadi sekan 60 itu 2. Kemudian yang terakhir adalah kot tangan 60. Wah, kot tangan 60 itu kot kalau tan depan per samping, kalau kot samping per depan. Jadi kot 60 sampingnya X, depannya X akar 3. Berarti X per X akar 3 hasilnya 1 per akar 3. Kalau dirasionalkan jadi 1/3 akar 3. Cara menghitungnya sama yang seperti di perbandingan trigonometri sudut 30 derajat tadi. Oke, itu untuk perbandingan trigonometri sudut 30 derajat dan 60 derajat. Berikutnya untuk yang 0 derajat dan 90 derajat. Oke, perbandingan trigonometri untuk sudut 0 derajat. Nah, sudut 0 derajat kita buka tabelnya dulu. Kita cari sin 0, cos 0, tan 0, kosekan 0, sekan 0, dan kot tangan 0. Untuk menentukan perbandingan trigonometri sudut 0 derajat, nah kita nanti gunakan pendekatan segitiga. Jadi misal kita punya segitiga ABC, BC-nya panjangnya X. Nah, jadi di situ ditentukan tetanya di C, berarti kita dapat menentukan sisi depan, sisi samping, dan sisi miring. Sisi depannya berarti AB, sisi sampingnya BC, sisi miringnya AC. Dari sini kita sudah bisa menentukan perbandingan trigonometri dari theta. Jadi sin theta depan per miring, depannya AB, miringnya AC, berarti sin theta AB per AC. Kalau cos theta samping per miring, sampingnya BC, ya sampingnya BC, miringnya AC, berarti cos theta BC per AC. Kalau tan depan per samping, depannya AB, sampingnya BC, berarti tan theta AB per BC, dan seterusnya. Didapat seperti ini. Nah, setelah itu segitiga yang kita peroleh, kita lakukan pendekatan sudut supaya kita dapat sudut 0 derajat. Di sini kan tetanya kira-kira berapa ya ini? Kira-kira sekitar 60-an lah, 60 derajat. Nah, biar dapat 0 derajat berarti tetanya kan harus kita perkecil. Tetanya harus kita perkecil. Bagaimana cara memperkecilnya? Nah, jadi segitiganya ini kita buat tetanya kecil dengan menurunkan A. A-nya
A-nya didekatkan ke B. Nah, seperti ini. Nah, A-nya didekatkan ke B. Jadi kalau A-nya semakin dekat ke B, nanti tetanya semakin kecil. Terus dekatkan terus, semakin dekat semakin kecil. Kapan 0? Theta ini menjadi 0 derajat saat A sama B-nya menjadi 1 titik. Saat A sama B-nya menjadi 1 titik, ya tetanya jadi 0 derajat. Nah, dari sini dapat kita peroleh, karena A sama B-nya jadi 1 titik, berarti panjang AB-nya 0. Nah, panjang AB-nya 0. Kemudian panjang AC-nya itu sama dengan panjang BC, yaitu X. AC sama dengan BC sama dengan X. Kemudian tetanya 0. Kita kembali ke sini, ke perbandingan trigonometri. Sin theta sama dengan AB per AC. Ya, di sini diperoleh AB-nya 0, AC-nya X. Berarti sin theta, tetanya 0 ya. Berarti sin 0 itu sama dengan 0 per X. 0 per X. Berarti sin 0 sama dengan 0 per X. 0 per X berapa? 0 per X itu kan 0. Berarti sin 0 sama dengan 0. Sin 0 sama dengan 0. Kemudian kalau cos 0, BC per AC. BC-nya X, AC-nya X. Berarti X per X. Berarti cos 0 sama dengan 1 ya. X per X itu 1. Kemudian tan theta, AB per AC. AB-nya 0, AC-nya X. Berarti 0 per X. Tan tetanya 0 per X sama dengan 0. Tan 0 sama dengan 0. Kemudian kosekan AC per AB. AC per AB, AC-nya X, AB-nya 0, berarti X per 0. Kosekan 0 itu X per 0. Semua bilangan kalau dibagi 0 itu tidak terdefinisi. Berarti X per 0 itu tidak terdefinisi. Artinya cos 0 itu tidak terdefinisi. Cos 0 tidak terdefinisi. Sekannya AC per AB, AC per BC. Jadi AC-nya X, terus BC-nya X juga, berarti X per X. Berarti sekan 0 itu 1 ya, X per X kan 1, sekan 0 1. Terus terakhir kot tangen theta, tetanya 0, berarti kot tangen 0, BC-nya X, AB-nya 0, berarti X per 0. X per 0 tidak terdefinisi, kot tangen theta tidak terdefinisi. Ya, itu untuk perbandingan trigonometri sudut 0 derajat. Nah, sekarang kita ke perbandingan trigonometri sudut 90 derajat menggunakan cara yang hampir sama seperti ini dengan pendekatan segitiga. Nah, kita cuma membedakan letak tetanya. Nah, perbandingan trigonometri sudut 90 derajat, kita buat tabelnya, kemudian segitiganya. Nah, yang membedakan di sini tetanya kita letakkan di A. Nah, jadi nanti pendekatannya tetanya kita perbesar sampai 90 derajat gitu ya. Oke, sebelum kita perbesar, kita tentukan sisi depan, sisi samping sama sisi miring. Kalau tetanya di situ di A, berarti sisi depannya yang BC, sisi sampingnya AB, sisi miringnya AC. Sisi depannya BC, sampingnya AB, miringnya AC. Diperoleh seperti ini. Sin, demi, kosami, tan desa, dan seterusnya. Kemudian kita lakukan pendekatan, kita perbesar tetanya. Bagaimana cara memperbesar teta? Nah, jadi kalau tetanya di sini, kalau A-nya kita dekatkan ke B, ini nanti tetanya jadi semakin besar. Nah, semakin besar, semakin besar, semakin besar. Sampai kalau A sama B-nya jadi 1 titik, nah, tetanya menjadi 90 derajat tegak lurus. Nah, dari sini ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, kan semakin besar tetanya ya. Dari gambar kiri sampai gambar ke kanan, tetanya semakin besar sampai 90 derajat. Nah, dari gambar terakhir kita peroleh karena A sama B-nya jadi 1 titik, nah, berarti AB-nya panjangnya 0. Nah, terus AC-nya sama dengan BC, yaitu panjangnya X. Terus tetanya menjadi 90 derajat. Dengan cara yang serupa seperti menentukan perbandingan trigonometri sudut 0 derajat tadi, kita masukkan dari data yang diperoleh ke rasio trigonometri di kotak kiri ini ya. Jadi sin theta
BC per AC, BC nya X, AC nya juga X, berarti sin theta itu X per X, sin theta sama dengan 1. Nah, tetanya berapa? 90, berarti 90, sin 90 sama dengan 1. Dan seterusnya, cos theta 0 per X, berarti cos tetanya 0, berarti cos 90 nya 0. Tan BC per AB, berarti X per 0, tan theta tidak terdefinisi. Kosekannya AC per BC, berarti X per X, cos 90 nya 1. Sekannya X per 0, berarti diperoleh sekannya tidak terdefinisi karena pembaginya 0 atau penyebutnya 0 ya. Kemudian yang terakhir cot tangen theta itu 0 per X, berarti cot tangen theta sama dengan 0. Itu untuk perbandingan trigonometri sudut 90. Nah, dari sini kalau kita rangkum jadi satu tabel menjadi perbandingan trigonometri sudut istimewa. Nah, ini tabel perbandingan trigonometri untuk sudut istimewa. Ada 0 derajat, 30 derajat, 60 derajat, 45 derajat, dan 90 derajat. Ya. Kalau kalian kesusahan untuk menghafal perbandingan trigonometri sudut istimewa dalam bentuk tabel, ada satu cara lagi menggunakan jari, ya, menggunakan jari. Ada yang menggunakan jari untuk menghafal perbandingan trigonometri sudut siku-siku, terutama untuk sudut istimewa. Kita gunakan tangan kiri ya. Kita gunakan tangan kiri. Nah, di sini ada tangan kiri. Nah, di sini ada 5 jari. Nah, 5 jari ini nanti mewakili nilai perbandingan trigonometri. Ya. Kalau kalian lihat untuk sin dan cos, sin dan cos itu nilainya kalau nggak 0, setengah akar 2, setengah akar 3, atau 1. Nah, cuma ada 5 kemungkinan itu. Nah, jari ini kita bisa menghafal untuk perbandingan trigonometri sin dan cos pada sudut istimewa. Nah, kita mulai dari jari jempol atau ibu jari ya. Ini kita tulis 0. Nah, ini kita tulis 0. Kemudian jari telunjuknya, nah, ini kita tulis setengah. Jari tengahnya kita tulis setengah akar 2. Jari manis kita tulis setengah akar 3, dan jari kelingking kita tulis 1. Nah, oke, sudah. Setelah itu untuk menghitung atau untuk mencari nilai sin kita mulai dari ibu jari. Nah, jadi ibu jari ini 0 derajat, telunjuknya 30 derajat, jari tengah 45 derajat, jari manis 60 derajat, dan jari kelingkingnya 90 derajat. Jadi sin 0 itu 0. Nah, sin 30 itu setengah, sin 45 itu setengah akar 2, sin 60 itu setengah akar 3, dan sin 90 itu 1. Terus untuk cos, nah untuk cos ini kita balik. Nah, jadi kalau nolnya mulai dari ibu jari untuk sin, tapi kalau untuk cos nolnya kita mulai dari jari kelingking. Nah, jadi untuk cos ya ini ya, 0, 30, 45, 60, 90. Oke. Jadi cos 0 itu 1, cos 30 itu setengah akar 3, cos 45 itu setengah akar 2, cos 60 itu setengah, cos 90 itu 0. Kemudian bagaimana untuk yang lain, yang tan, kosekan, sekan, dan kotangen? Kalau kalian perhatikan, kalian bisa menghitung nilai tan itu dari sin dan cos. Jadi untuk tan itu adalah nilai sin per cos. Tan itu sin per cos. Kalau kosekan kan kebalikan dari sin. Ya, berarti kosekan itu 1 per sin. Kalau sekan, sekan itu kebalikan dari cos. Berarti sekan itu 1 per cos. Kemudian kotangen. Nah, kotangen itu kebalikan dari tan. Kalau tan sin per cos, kalau kotangen cos per sin. Nah, jadi yang penting itu kita bisa menghafal sin dan cos. Yang lainnya itu bisa kita cari dari nilai sin dan cos. Jadi kalau tan itu sin per cos, kalau kosekan itu 1 per sin, kalau sekan itu 1 per cos, dan kalau kotangen itu cos per sin. Nah, jadi yang penting sin dan cos ini kita hafal. Oke, saya kira itu dulu untuk pembahasan perbandingan trigonometri sudut istimewa. Mungkin pada next video kita bahas latihan soal, atau kita bahas perbandingan trigonometri di berbagai kuadran. Nah, jadi di berbagai kuadran ada kuadran 1, 2, 3, 4. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.